Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Semoga pada pagi hari ini anak-anak MEM sehat selalu dan tetap semangat dan tetap ceria untuk belajarnya. Oke? Ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 5, subtema 4 mengenai cuaca, musim dan iklim. Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai cuaca, musim dan iklim, yang dimana ketiga-tiganya ini memiliki perbedaan masing-masing. Misalnya kalau cuaca itu adalah kondisi udara yang terjadi pada suatu daerah dengan waktu tertentu. Sementara musim itu adalah salah satu pembagian utama tahun berdasarkan bentuk iklim yang luas. Sementara iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Itulah salah satu perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Dan kemarin kita sudah belajar mengenai contoh-contoh dari cuaca, iklim, dan musim. Yang dimana cuaca itu contohnya itu ada panas, cerah, hujan, berawan, berangin, dingin. Dan kalau musim itu adalah musim semi, panas, dan gugur. Dan kalau iklim itu adalah iklim tropis dan subtropis. Ya. Dan kemarin kita juga sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan. Yang dimana di dalam menjumlahkan pecahan itu ataupun mengurangkannya, yang kita jumlahkan itu adalah pembilang, bukan penyebut. Ingat anak ya, pembilangnya yang kita jumlahkan dan pembilangnya yang kita kurangkan. Misalnya 7/2 dikurang 4/2, berarti yang kita kurangkan itu adalah 7 dikurang 4/2 sama dengan 3/2. Iya, itulah contoh dari pengurangan. Pengurangan dalam pecahan dan penjumlahan juga seperti itu. 7/2 ditambah 4/2 sama dengan 7 ditambah 4/2, hasilnya 11/2. Seperti itu ya. Ingat, yang dijumlahkan dan yang dikurangkan itu adalah pembilang, bukan penyebut. Karena kita masih belajar dengan penyebut yang sama, bukan penyebut yang berbeda. Kalau dikatakan penyebut berbeda itu misalnya 3/2 dikurang 3/3, itu sudah beda penyebutnya ya. Ya. Lalu kita akan melanjutkan materi kita mengenai jenis kata tanya dan fungsinya serta pengertian persatuan. Iya. Jenis kata tanya, kemarin di waktu semester 1 kita sudah belajar mengenai kata tanya. Di mana kata tanya itu ada 7. Kata tanya itu ada 7. Dan masing-masing kata tanya itu memiliki makna tersendiri. Ya. Sebelum kita membahas mengenai kata tanya, memang akan menjelaskan dulu apa itu kata tanya dan apa ciri-ciri kata tanya ya. Ya, tetapi Mem harap setelah kita nanti belajar ini, anak-anak Mem mendengarkan penjelasan Mem, anak-anak Mem dapat lebih memahami dari setiap apa yang sudah Mem jelaskan dan dapat membantu anak-anak Mem dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Oke, yang pertama kita akan membahas kata tanya. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan
proses sebuah peristiwa berlangsung serta menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Ulangi sekali lagi. Kata tanya berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kejelasan atau keadaan suatu hal serta cara proses suatu peristiwa berlangsung adalah jawaban dari kata tanya. Sementara ciri-ciri kata tanya itu ada 3. Yang pertama itu adalah selalu diikuti tanda tanya. Tanda tanya seperti ini ya, harus ada tanda tanyanya. Tidak, kalau yang tidak mengatakan ada tanda tanya berarti itu bukan tanda tanya, walaupun ada jenis-jenis kata tanya. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah terletak di awal sebuah kalimat tanya. Terletak di awal, bukan berarti di akhir ya. Terletak di awal sebuah kalimat. Tapi walaupun begitu, katanya juga ada juga yang beberapa kata tanya yang diletakkan di akhir kalimat tanya. Iya, ada juga dia yang di akhir, tetapi tidak selamanya dia di akhir. Biasanya umumnya itu kata tanya itu ada di depan. Lalu ciri-ciri yang ketiga itu bisa ditambahkan dengan kata atau akhiran kah. Bisa ditambahkan dengan akhiran kah. Ya, nanti membuat contohnya. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai jenis-jenis kata tanya serta fungsi dan contohnya. Oke. Yang pertama itu adalah kata tanya apa. Ya. Anak-anak pasti sering mendengarkan kata tanya apa. Yang dimana kata tanya ini merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasa. Contohnya, apa makanan yang sedang kamu santap itu? Contohnya lagi, apa yang sedang kamu lakukan di situ? Banyak kata tanya, ya kan? Lalu yang kedua, siapa? Ya, kata siapa ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Menanyakan seseorang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelasmu? Ya, itu menanyakan seseorang atau pelaku. Lalu yang ketiga, kapan? Kata kapan ini menanyakan waktu, menanyakan waktu. Misalnya, kapan kita berlibur? Atau kapan kita ujian semester? Itu menanyakan waktu. Lalu yang keempat itu ada kata di, ke, dan dari. Di, ke, dari mana? Contohnya di mana, ke mana, dari mana. Ya, yang di mana kata ini adalah menanyakan tempat suatu peristiwa. Menanyakan tempat suatu peristiwa atau lokasi yang ingin dituju. Misalnya, di mana rumahmu? Ya, itu menanyakan tempat, ya kan? Lalu, kemana kamu pergi semalam? Atau kemana kamu? Ya, kemana kamu akan berlibur? Ya, itu menanyakan kata tempat. Lalu, dari mana asalmu? Ya, dari mana asalmu? Itu menanyakan
tempat. Kalau di, ke, dan mana, di, ke, dan dari itu menanyakan tempat. Lalu yang kelima itu mengapa. Kalau kata mengapa ini itu menanyakan alasan. Menanyakan alasan atau sebab akibatnya. Menanyakan alasan atau sebab akibat suatu peristiwa terjadi. Misalnya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Atau mengapa perutmu bisa sakit? Menanyakan sesuatu hal. Lalu yang keenam, bagaimana. Ini hampir sama ya. Kalau kata bagaimana itu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Ya. Kalau katanya bagaimana menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Misalnya, bagaimana metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu? Nah, bagaimana, ya kan? Atau yang kedua, bagaimana cara membuat jus mangga? Itu membuat cara kan? Bagaimana membuat jus mangga? Lalu yang terakhir itu adalah berapa. Kalau kata berapa ini berarti menanyakan jumlah. Menanyakan jumlah. Misalnya, berapa tinggi badanmu saat ini? Berapa berat badanmu? Iya, itu adalah sebuah kalimat tanya menanyakan jumlah. Ya, itulah dia ciri-ciri atau jenis-jenis kata tanya. Lalu kita akan bahas mengenai persatuan. Persatuan, di mana persatuan itu adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya, beberapa bagian yang sudah bersatu, berserikat. Sementara kesatuan itu berarti perihal keesaan, sifat tunggal dan satuan. Lalu, manfaat dalam persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dengan semangat persatuan, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik, sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. Berarti ada kedamaian. Yang kedua, semangat persatuan, pembangunan nasional menjadi lancar tanpa kendala sehingga lebih mudah memajukan diri. Iya. Lalu yang ketiga, semangat persatuan Indonesia bisa mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, semangat persatuan, ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah semangat persatuan, hidup masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Iya, inilah tadi intinya itu adalah dengan persatuan, maka yang timbul itu adalah damai, sukacita, ketentraman, kenyamanan. Tidak ada lagi yang namanya konflik-konflik, tidak ada lagi namanya pertengkaran, dan tidak ada lagi membeda-bedakan antara teman, suku, bangsa. Ya, tidak ada lagi perbedaan. Kamu agama ini, saya agama ini. Kamu suku ini, saya suku ini. Tidak ada lagi membeda-bedakan, tetapi kita tetap satu. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga
dapat dipahami oleh anak-anak MEM dan dapat membantu anak-anak MEM dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya, dan jangan lupa untuk mencatatnya. Oke, ini dia. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.